Assalamualaikum Sholih dan Sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar SBDP bersama Ustazah Kiki. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami gambar cerita, dengan tujuan pembelajaran yang Ustazah harapkan agar siswa dapat memahami gambar cerita. Sebelum belajar, yuk siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Jika sudah siap semua, sebelum belajar mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sholih dan Sholihah, hari ini kita akan belajar tentang gambar cerita. Apa sih gambar cerita itu? Ustazah jelaskan ya. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Nah, dengan gambar ilustrasi ini, cerita akan lebih mudah untuk dipahami. Nah, anak-anak, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua. Ada gambar berupa foto dan ada gambar tangan. Kalau gambar tangan, umumnya menggunakan aplikasi penyunting gambar di komputer atau HP bisa ya. Nah, ini adalah contohnya. Sholih dan Sholihah, gambar ilustrasi memiliki beberapa jenis, yaitu gambar rilis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Nanti akan Ustazah jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, gambar rilis. Gambar rilis itu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, dibuat sama dengan objek aslinya. Yang kedua adalah karikatur. Nah, karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Gambar karikatur ada perubahan bentuk pada setiap karakternya dan bentuknya seringkali terlihat unik dan lucu. Jenis yang ketiga adalah kartun. Kartun mengandung humor. Kartun terlihat lucu dan mengundang tawa. Tokoh kartun sangat bervariasi, bisa berupa tumbuhan, hewan, atau manusia. Yang terakhir adalah gambar dekoratif. Nah, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif banyak dijumpai pada kain batik dan relief. Sekarang kita akan belajar cara membuat ilustrasi sesuai dengan tema. Yang pertama adalah menentukan temanya terlebih dahulu. Setelah itu, membuat gambar, dan yang terakhir adalah mewarnai. Langkah yang pertama tadi adalah menentukan tema. Nah, dalam menggambar ilustrasi, pertama-tama kita harus menentukan temanya dulu apa. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Setelah mendapatkan tema yang sesuai, kita menentukan tokohnya, adegannya seperti apa, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar. Langkah yang kedua adalah membuat gambar. Setelah tadi langkah pertama menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar. Menggambar sketsa ilustrasi biasanya menggunakan pensil. Gambar sketsa kemudian dipertegas sehingga menjadi sebuah gambar. Nah, langkah yang terakhir adalah mewarnai.
Setelah gambar jadi, langkah berikutnya adalah pewarnaan agar gambar lebih indah. Kamu dapat mewarnai gambar dengan menggunakan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Sekarang Ustazah kasih tugas ya. Tugasnya, tuliskan jenis-jenis gambar ilustrasi pada gambar A, B, C, D, dan E. Selamat mengerjakan Salih dan Salihah. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.